warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Siti selaku dosen dari mata kuliah Komunikasi Massa pada semester 2 ini, dan selamat pagi juga pada teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai radio Jak FM 101. Sebelum kami memulai sesi presentasi kami pada hari ini, saya akan mengenalkan dua rekan saya, yaitu ada Bunga Saputri dan juga Erika Dian Hastari. Slide pertama ini akan dijelaskan oleh saya. Jak FM 101,0 FM. Kita di sini bisa melihat logo dari Jak FM. Logo ini didominasi dengan warna biru dengan warna putih dan ada tulisan Jak FM 101 di sana. Visi dari Radio Jak FM ini adalah menjadi perusahaan media terintegrasi yang terdepan di Indonesia. Nah, kami sendiri adalah menciptakan serta mendistribusikan informasi dan hiburan kepada konsumen secara terintegrasi. Yang berikutnya adalah profil media Jak FM 101. Jak FM 101 ini adalah sebuah stasiun radio yang berada di bawah naungan Mahaka Radio Integra. Radio Jak FM ini telah diluncurkan sejak tahun 2007 di daerah Jakarta. Target marketing Radio Jak FM ini adalah masyarakat yang berumur 25-34 tahun. Radio Jak FM ini memposisikan diri mereka kepada generasi young adult atau muda menuju dewasa. Oleh karena itu, ketika mendengarkan radio ini, kita dapat mendengarkan tagline dari Radio Jak FM ini. Memainkan musik di Jakarta selalu seru, di mana persentase pemutarannya adalah 20% lagu Indonesia dan 80% lagu Western. Sejauh ini, Radio Jak FM ini telah mempunyai 440.000 pendengar, diambil berdasarkan survei data Nielsen W4 pada tahun 2019 silam. Yang berikutnya adalah analisis SWOT media Jak FM 101. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu strength, kekuatan internal media massa, dan juga weakness, kelemahan internal dari media massa. Strength atau kekuatan internal. Kalau dilihat dari bagaimana Jak FM ini selalu mempunyai ide dalam menarik pendengar seperti mengadakan kuis berhadiah, berita, musik, obrolan santai, dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa Jak FM ini sudah mempunyai kekuatan internal yang baik. Bagaimana target marketingnya disusun dan target pendengar yang disiarkan untuk menarik minat pendengar dari muda dan dewasa ini, itu sesuai dengan target marketing yang mereka susun. Ditambah lagi, penyiar radio di Jak FM ini sudah sangat berpengalaman. Mereka dapat membawakan program acara radio ini dengan sangat baik, dan sehingga membuat para pendengar itu antusias dan tidak merasa bosan karena pembawaannya yang memang seru. Kemudian adalah weakness atau kekurangan internal. Kekurangan internal yang dihadapi oleh Radio Jak FM ini lebih kepada penyusunan acaranya. Contohnya, ketika acara Jak Musik disiarkan, lalu tiba-tiba terpotong oleh iklan seperti talk show atau terkadang traffic update. Seharusnya Jak FM ini lebih dapat menempatkan talk show pada jamnya tersendiri dan juga musik pada jamnya tersendiri, jangan diselang-seling sehingga membuat acara menjadi rancu. Selain itu, untuk masalah lagu Indonesia yang diputarkan itu terkadang masih lagu-lagu lawas, sehingga banyak dari generasi muda yang tidak mengetahui lagu tersebut. Mungkin ke depannya Jak FM bisa untuk memutarkan lagu-lagu masa kini sehingga dapat dikenalkan juga oleh kalangan generasi muda. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bunga. Pada Bunga, silakan. Halo, saya Bunga Saputri. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Nadia. Saya akan menjelaskan tentang opportunity. Opportunity adalah peluang eksternal yang bisa dijangkau oleh Jak FM. Nah, peluang ini seperti kayak mengembangkan channel radio, tidak hanya di platform radio saja. Mereka juga bisa memanfaatkan peluang yang ada, seperti melalui media sosial, itu aplikasi streaming, contohnya kayak Spotlight dan Soundcloud, untuk semakin menambah audiens setiap harinya, dan bisa mengembangkan program-program radio menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya adalah street. Street adalah tantangan yang dihadapi oleh radio di Jak FM ini, yaitu bisa bersaing dengan channel radio Jak ini, juga bisa menyesuaikan konten tren yang ada terutama di kalangan para milenial, karena untuk saat ini kaum milenial tuh sudah rendah dalam mendengarkan radio, sehingga perlu adanya peningkatan program sehingga mencuri perhatian para audiens.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rundown, rubrik atau pengelompokan. Yang pertama, program sarapan seru. Acara ini dilakukan pada hari Senin, ada berita terkini yang sedang terjadi dan juga setiap 15 menit sekali. Kemudian ada talk show dan menyiarkan musik-musik pop. Nah, di malam hari itu ada Di malam hari itu ada Jack Live. Nah, Jack Live ini dibawakan oleh Rio Wijaksono, menyiarkan radio Di malam hari ada nama acara Jack Live itu dibawakan oleh Rio Wijaksono, menyiarkan musik-musik pop yang didominasi dengan lagu bahasa Inggris. Nah, analisis kami pada hari weekend Jumat yaitu ada Tauco. Tauco adalah tawaran ngaco, yaitu acara hiburan yang konsepnya ngeprank seorang lewat telepon untuk menawar pekerjaan, tapi absurd dan ngaco. Selain itu, program pada hari Jumat juga ada Taksi, tebak profesi. Acara hiburan yang dimana nantinya para penyiar radio akan memberi ciri-ciri dari profesi pekerjaan. Kemudian audiens nanti akan menebak, namun tebak-tebakan tersebut dikemas secara lucu oleh penyiar radio sehingga menarik para audiens. Selanjutnya ada Cociks, cowok cewek mana yang lebih asik. Tebak-tebakan yang pertanyaannya seputar pengetahuan umum. Nah, pada hari Jumat, acara terakhir adalah Jody dan Molan, acara talk show dengan program KTK. KTK yaitu Kak tahu nggak Kak? Memparodikan gosip-gosip yang sedang terjadi di suatu negara. Ini adalah acara unggulan dalam tagline acara KTK. Selanjutnya analisis kami yang terakhir yaitu weekend pada hari Minggu. Nah, Radio The Jack FM pada hari weekend tidak terdapat acara-acara yang seru, namun tetap ada yaitu Jack Musik setiap 15 menit sekali dan akan diselingi dengan news update dan traffic update. Program ini hanya akan menyiarkan full musik selama 1 hari untuk menemani weekend kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Erika. Silakan Erika. Berikutnya saya akan menjelaskan detail ke program atau rubrik per konten. Nah, di sini ada program namanya Sarapan Seru. Sarapan Seru ini adalah satu program radio dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Itu masuknya ke program segmen pagi. Nah, di Sarapan Seru ini terdapat beberapa fitur program. Yang pertama itu ada Perangko. Perangko itu singkatan dari pesan orang kantor. Perangko ini sifatnya informatif dan motivasi. Jadi acaranya ini tuh seperti ada narasumber yang diundang dari berbagai pekerjaan, sama pekerjaan atau bukan kantor, yang berbagi cerita atau berbagi pengalaman mengenai yang sudah dialami gitu. Jadi dia akan memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan, mengenai karir, dan memotivasi kita juga. Contohnya tuh kayak bagaimana caranya keluar dari zona nyaman gitu. Nah, yang kedua itu ada Cociks. Cociks ini singkatan dari cowok cewek mana yang lebih asik. Jadi itu masuknya ke hiburan dan dia tuh kayak program ringan aja, kurang lebih cuman gak nyampe 10 menit. Dia tuh konsepnya kayak tebak-tebakan. Jadi ada narasumber cewek dan cowok dari berbagai kantor, 2 orang doang tapi. Nah, dia tuh akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang universal atau pertanyaan mengenai pengetahuan tentang pekerjaan gitu. Nanti siapa yang paling baik menjawab dia pemenangnya. Terus juga ada Office Playlist. Office Playlist ini adalah program yang cuma khusus ada waktu hari Kamis aja. Jadi kalau misalkan kamu dan teman-teman kantor kamu pengen request lagu yang pengen diputerin di Jack FM, kamu bisa kirim list requestan kamu melalui email. Nah, kalau misalkan kamu kepilih, maka requestan kamu dan teman-teman kantor kamu nanti akan di-play di Office Playlist waktu hari Kamis. Terus ada radio program yang di sini juga ada Jack Live. Jack Live ini segmennya masuk ke segmen malam dan durasinya itu sekitar 2 jam. Itu dari pukul 8 sampai 10 malam.
Terus Jaklat ini juga mempunyai fitur program. Yang pertama itu ada taksi. Taksi itu singkatan dari tebak profesi. Ini tuh juga masuk ke hiburan dan acaranya tuh kurang lebih nggak nyampe 5 menit. Jadi acara ini tuh memberikan tebak-tebakan atau tantangan kepada audiens. Jadi nanti pembawa acara atau pembawa radionya akan memberikan clue yang mengarah ke profesi seseorang. Terus nanti audiens bisa menjawab pertanyaan itu. Terus ada juga KKN. KKN ini kepanjangan dari keluh kesah kantor. Durasinya tuh sekitar 10-20 menit. Jadi pembawa acara di acara ini yaitu Yuri dan Molan akan membuka sesi curhat kepada audiens yang mempunyai beberapa keluh kesah tentang hari-hari dan masalahnya ada di kantor. Jadi kalau misalkan kita pengen curhat atau misalkan hari ini gue ada masalah ini, bisa curhat di KKN. Terus ada juga Joki 3-in-1. Joki 3-in-1 ini membuka sesi curhat juga melalui telepon sama kayak KKN, dan siapa yang terpilih akan langsung diangkat dan disiarkan melalui radio gitu. Terus ada juga KTK. KTK ini kepanjangan dari Kak, tahu nggak Kak? Acara ini tuh sifatnya kayak itu tentang isu-isu yang populer gitu, membahas tentang isu-isu yang populer di kalangan masyarakat. Jadi supaya tetap ada kesan update dan informasinya gitu. Ada program berita di Jak FM, yaitu ada news update dan traffic update. News update ini acara selingan yang sebentar-sebentar muncul yang menayangkan tentang perkembangan atau berita yang lagi hangat belakangan ini, seperti perkembangan kasus COVID atau enggak tentang mudik lebaran gitu. Dan penayangannya tuh muncul lebih dari 10 hari sehari gitu. Dia tuh kayak ada di selang-seling acara. Terus yang kedua itu traffic update. Traffic update ini merupakan acara selingan juga kayak news update. Terus program ini tuh khusus tentang lalu lintas gitu, tentang kemacetan atau tentang informasi jalan raya yang ada di sekitar daerah Jabodetabek. Terus yang terakhir ada evaluasi media yang kelompok kita bisa sampaikan dari Radio Jak FM ini. Yaitu Radio Jak FM ini mempunyai acara yang sangat berkualitas dan tentunya mempunyai ciri khas masing-masing dari radio lain. Namun akan lebih baik kalau Jak FM itu bisa lebih mempromosikan channel radio yang ada dengan memanfaatkan media-media sosial gitu, Instagram dan lain-lain. Pada dasarnya Jak FM sudah memiliki itu dari namanya saja udah besar gitu kan. Merupakan terus untuk acara musik Jak FM sendiri, lagu-lagu yang disuguhkan cukup menarik dan menghibur dengan genre lagu yang beragam seperti K-pop, pop, jazz, rock, R&B dan lain-lain, dengan banyak juga variasi segmen yang menghibur dan informatif gitu. Hanya saja ada beberapa kekurangan seperti lagu-lagunya itu kadang kita nggak ngerti, begitu banyakkan lagu-lagu yang jadul. Jadi untuk kita generasi muda di sini atau generasi yang lumayan kecil ini nggak terlalu ngerti dengan lagu-lagu tersebut gitu. Untuk lebih ke depannya dari kelompok kita, Jak FM itu bisa menambahkan durasi penayangan pada acara-acara talk show yang sifatnya motivasi atau informatif seperti KKN, KTK dan juga taksi, agar bisa membuat penonton terhibur serta menambah pengetahuan tentang dunia pekerjaan atau dunia pekerjaan nanti gitu. Dengan ditambah pengalaman narasumber juga membuat kita lebih paham akan pekerjaan ke depannya. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.